Kalau buatku itu namanya kurang ajar, ya asal ngocok itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjalan apa enggak saya? Masih terus dan terus berjuang demi dapat omongan. Aku mau tanya-tanya sama suami tentang pengalaman 2 kali analisa sperma. Ya sayang. Ya, oke. Di video pengalaman analisa sperma itu nggak ada pro kontra gitu lah tentang. Mas ini nggak bacain komen di video yang itu? Enggak. Nggak Ya tahu. udah lupa dulu. Udah lupa ya. Lupa. Ada yang komen coba aja bisa nanti kalau nikah sendiri-sendiri siapa tahu hamil terus kan yang balesin tuh kayak kita kan memang udah di fase yang ya udah nerima aja gitu Ya, terus betul. nah habis itu si yang komen itu kayak nggak terima gitu pas waktu neng balesin kayak gitu terus Aku pribadi itu nggak akan mau berpisah. Maksudnya kita itu udah komitmen, ya kan? Itu tetap menjalaninya walaupun sampai kapanpun, walaupun kita itu ya semoga aja kita itu diberi omongan ya. Tapi kalau kita memang betul-betul sampai tua nanti tidak dikasih keturunan, ya kita tetap jalanin aja berdua. Kita sudah komitmen, aku secara pribadi sama istriku itu memang mau menjalani seperti itu. Tidak kok lalu malah apa yang komentar suruh malah nyuruh pisah aja. Itu kalau buatku itu namanya kurang ajar. Betul, itu namanya kurang ajar. Rumah tangga seseorang itu beda sama orang yang lain, beda kondisi, berbeda situasi, cara hidup berkeluarganya mereka masing-masing. Orang itu tidak berhak buat mencampuri, mengatur, atau sampai mengatakan itu untuk suruh berpisah. Itu sangat-sangat nggak apa ya, nggak sopan lah. Komennya kan ini banget apa maksudnya dia balesinnya tuh panjang lebar padahal aku jawabnya kayak naif banget sih kalau menikah harus bisa cuma gara-gara nggak punya anak kayak gitu sedangkan punya anak itu bukan satu-satunya tujuan menikah gitu kan jadi memang menikah itu tujuannya banyak ya kan seandainya satu tujuan itu belum tercapai gitu kenapa harus berpisah gitu kan masih ada tujuan lain yang masih bisa kita capai. Memang kita udah omongin semuanya ya kayak diskusiin tentang bagaimana kalau misal kita tua nanti berdua terus seandainya kita belum punya anak sampai tua itu mau gimana kayak gitu kita kan udah omongin udah diskusiin adopsi tentang menikah lagi atau poligami itu udah didiskusiin ya ayah dan kalau emas sih nggak pernah memulai untuk ngomong itu ya malah lebih neng terus yang ya karena yang selalu kepikiran itu kan iya memang kalau Mas tuh kepikiran maksudnya dalam pikiran dalam hati itu kepikiran kayak gitu tapi kalau Mas tuh tak buat santai slow itu ya kayak gini udah semuanya itu udah ada yang gitu. Udah ada porsinya masing-masing kehidupan itu sama aja tapi setiap orang itu pasti berbeda-beda nasibnya jalan hidupnya ujiannya itu berbeda-beda jangan samakan satu sama yang lain sama insya Allah semoga saja kita berdua itu sampai kakek nenek sampai tua nanti itu masih tetap berdua bareng-bareng dan mungkin bertiga atau berempat dengan anak segala macam kita udah usahakan tinggal semuanya itu
Ya tinggal nunggu. walaupun banyak orang itu yang banyak yang berspekulasi ya, kamu cuma ngapain Iya, kok udah punya anak kayak gitu. iya banyak kan. Kalau yang komen di YouTube itu pasti kebanyakan sebenarnya itu sama-sama pejuang garis dua atau penyintas endometriosis. Jadi support ke Neng gitu loh, kita itu support gitu. Tapi ada yang segelintir, ya sebenarnya nggak banyak ya, cuma itu aja sih yang komen yang bener-bener nyelakit banget. Dia nyaranin Itu cowok cewek atau namanya Happy Ending, pokoknya akunnya kalau nggak salah Happy Ending. Neng masih ingat, kayaknya masih Neng simpan screenshotannya. Jadi dia itu nyaranin terus giliran dijawab, naif banget sih kalau menikah terus harus berpisah cuma gara-gara nggak punya anak, sedangkan kita udah usaha maksimal dan sekarang udah di tahap kayak ya udah bersyukur aja dengan apa yang udah Allah kasih, karena banyak banget nikmat-nikmat yang Allah kasih ke kita gitu loh. Neng jawab, cuma jawab kayak gitu terus jadi wow, jawabin merembet-merembet segala macam, intinya pokoknya memaksakan kehendak dia gitu. Ya cuma itu aja. Nah kalau yang lain itu komennya selain yang support itu yang kayak iseng-iseng. Kebanyakan nanyainnya kayak gini nih. Waktu analisa sperma itu yang ngocokin siapa? Yang siapa? jauh enggak ini? Iya perlu. Itu yang komentar itu mas-mas ya? Iya mas-mas ya. Seumpama besok kalau mau cek analisa ya, kalau mau analisa sperma itu juga nggak asal, mas. Itu nggak asal. Kita itu disuruh puasa 3 hari, apa biasa Iya, 3 3 hari. sampai 5 hari. Nggak asal ngocok itu dah. Itu pun juga ada di rumah sakit ternama. Itu tempatnya ruangan khusus, memang buat pengambilan sampel aja. Itu ada persyaratnya tadi, 3 hari puasa dulu, nanti habis itu Puasanya itu bukan puasa makan ya, tapi puasa ya, senggama. nanti dikasih seperti apa ya namanya, gelas apa ya, tabung. Itu sendiri, nggak boleh ada yang bantuin. Istri boleh nemenin, Cuma boleh nemenin, tapi nggak boleh tapi bantuin. tidak boleh bantuin, tidak boleh bantuin, nggak boleh pakai Nggak yang boleh kayak kena cairan. kena cairan yang lain. Jadinya itu ya agak susah sih, agak susah. Nah itu ada pertanyaan lainnya lagi nanti kan Mas udah jelasin. Ya yang itu tadi cuma yang ngocokin siapa, jawabannya dikocokin sendiri ya, nggak dibantu dokter ataupun perawat. Kan di situ disediain film. Nah Mas waktu itu nonton atau enggak? Ya nonton sih. Jadi ada disediain TV, ada filmnya, ada film dewasanya, ada film dewasanya. Tapi menurutku itu apa ya? Ya membantu sih, membantu. Tapi dengan ala kadarnya kayak gitu, maksudnya gambarnya itu ya juga apa ya, gambar yang itu loh ya, maksudnya apanya ya, kualitasnya enggak kualitas videonya itu jelek, jadinya itu ngeblur kayak gitu. Terus habis itu ada yang nanya lagi, pertama juga terpaksa sih, kalau kayak gitu tuh terpaksa. Sebenarnya nggak enak, tapi kita mau nggak mau apapun yang prosesnya kita ya usahakan. Aku sebisa mungkin ya, ini tujuannya buat kesana, maksudnya kesana itu ya ini buat program buat kehamilan kayak gitulah. Jadi intinya. Kalau ditanya emang nggak susah, ya jawabannya pasti Ya, susah. Emang nggak maksudnya sakit kan pasti beda ya kalau Ya, misalnya orang tangan biasa nggak boleh pakai pelicin gitulah ya, pelumas lah intinya.
apa pakai sabun atau pakai enggak pakai boleh lotion atau apa gitu. ya, itu Ya, susah. jadi sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya nggak harus ditanyakan ya. Sebenarnya itu kalian itu harusnya bisa bayangin sendiri, nggak perlu ditanyakan bayangin aja pertanyaannya kayak sendiri. gitu. Sampean itu terpaksa, dalam keadaan terpaksa harus melakukan seperti itu buat apa? Buat tujuannya sampean. Gitu Karena aja. punya ini, karena lagi ada yang mau dituju, bukan karena Bukan iseng-iseng karena iseng-iseng mau ini mau itu. lagi Enggak. horny atau gimana gitu kan, bukan. Ini memang dalam keadaan yang dari rumah nggak kenapa-napa, maksudnya kenapa-napa itu kayak nggak lagi mau bercinta gitu kan ya, nggak lagi mau bersenggama, terus di situ ditaruh di ruangan sendiri dan harus mengeluarkan karena memang itu yang mau dites gitu. Nah, 2 kali itu yang satu itu mau dites, mau analisa, terus yang keduanya harus mengeluarkan lagi untuk inseminasinya, buat dipilih bibit-bibitnya yang bagus. Kalau itu disaring, di wash gitu ya, dicuci. kayak Kan kalau inseminasi nggak bisa dipilih sayang. Yang dipilih bukannya yang kalau bayi tabung gitu. Enggak, itu juga. Itu kayak filtrasi kayak gitu ya. Kayak dicuci filter ya kan, nanti dipilihin yang bagus, diambil nanti buat dimasukin. Kalau inseminasi yang belum tahu ya, nanti itu lihat video sebelumnya. Sebelum itu kan inseminasi itu apa, nanti di situ ada penjelasannya. Jadi itu ya jawabannya. Nah, terus habis itu nggak cuma 2 kali, Mas, itu hitungannya berarti 3 kali. 1 kali analisa, 2 kali inseminasi. Jadi iya kan saya 2 kali inseminasi. Inseminasinya 2 kali ya. Iya. Jadi kalau yang kedua, inseminasi yang kedua itu nggak analisa lagi karena kan masih bagus memang hasilnya itu. Hasilnya bagus. Jadinya waktu inseminasi yang kedua itu cuma mengeluarkan sperma buat di wash. Kayak gitu aja ya teman-teman. Nanti kapan-kapan disambung lagi. Kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh tulis di kolom komen ya sayang. Oke, pokoknya semua yang lihat video ini minta doanya buat kami berdua, semoga cepat dapat momongan. Amin. Kalau seumpamanya buat yang menonton ini juga belum, masih berjuang buat garis 2, kami doakan semoga juga cepat dapat momongan ya. Iya, amin. Tetap semangat. Ya, Terima kasih. tetap semangat Sudah menonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Dah. Ya.